Hari yang spesial buat kita kaum muda karena pada hari ini kita merayakan Hari Nasional Kaum Muda. Untuk tema dan beberapa hal yang nanti akan disampaikan oleh Bu Kris. Ya, kita akan mulai ibadah kita. Saya akan memilih kita semua dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami mengucap syukur buat upaya kamu di dalam kehidupan kami, khususnya pada hari ini. Kami mengucap syukur dan kami betapa bangga punya Bapak yang luar biasa, punya Bapak yang peduli akan kami, punya Bapak yang selalu ada buat kami, punya Bapak yang senantiasa menjaga kami kemanapun kami pergi. Setiap jejak langkah kami, setiap kami menapakkan kaki kami ke depan, Engkau menyertai kami. Setiap kami melangkah, Engkau memberkati kami. Engkau memberkati setiap apapun yang kami lakukan. Engkau senantiasa memberkati apapun yang dipegang oleh tangan kami. Kami mengucap syukur ya Bapak, hari ini Hari Nasional Kaum Muda. Kami mengucap syukur Bapak melalui generasi anak-anak muda. Biarlah Engkau memberikan kami hati yang penuh kerinduan, hati yang haus untuk senantiasa dekat kepadamu. Bapak, di surga jamah setiap kami yang hadir di tempat ini. Dan Kuasa Roh Kudus turun atas kami dan melawat setiap kami, tak terlewat seorang pun juga. Karena kami percaya di dalammu ada kekuatan, di dalammu ada kemenangan, dan di dalammu ada masa depan penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan ibadah kami di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan jemaat saya persilakan bagi berdiri. Kita akan sedikit loncat-loncat, kita akan lebih semangat memuji Tuhan karena kita merayakan Hari Nasional Kaum Muda, khususnya kasih setia nyata bagiku. Mari tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. 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 Saya pernah mendengar suara Bapak Ibu semuanya ya. Saya bilang haleluya, Bapak Ibu semuanya kepalkan tangan sambil bilang puji Tuhan. Terus kalau sudah bilang puji Tuhan, Bapak Ibu saudara sambung dengan haleluya. Sama-sama tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saya nanya berani.
Haleluya, aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, kasih setiamu yang tak bagimu Tuhan. Kasih setiamu yang tak bagimu, tak kewajiban setiap bagimu. Selama satu limpahkan segalanya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Cuma saya akan duduk kembali, kita akan siapkan hati kita, kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Sebuah lagu yang mengatakan, ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidup.
mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagimu mulia. Kita kemasan untuk teman-teman berdiri kembali. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Lagu dapat dikasih yang sejati.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan berikan. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi. Sekali lagi katakan, ku berikan semua yang berharga. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa atas kami. Cuma aku di tempat ini, baik tua muda, kami ada di tempat ini kami mengucap syukur Bapa atas keberadaan kami, atas kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa. Sadar atau tidak sadar, apa yang Kau perbuat dalam kehidupan kami sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih buat penjagaan-Mu di setiap detik dalam kehidupan kami. Kami ada di tempat ini, kami hidup, kami bernafas, bukan karena kami layak, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, sama sekali tidak. Semua karena kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, semua karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Tak henti-hentinya kasih-Mu atas kami, tak henti-hentinya cinta-Mu atas kami. Sungguh luar biasa kasih yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami anak muda di tempat ini ya Bapa, kiranya Kau melawat setiap kami anak muda, Kau menjamah setiap hati kami, Kau tumbuhkan benih-benih kerinduan untuk senantiasa dekat di hadapan-Mu, untuk senantiasa dekat di hadirat-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa Kau pakai dengan luar biasa. Dimanapun kami berada, kami menjadi berkat. Dimanapun kami berada, kami membawa nama-Mu. Dimanapun kami berada, kami memuliakan nama-Mu, dan banyak orang diberkati melalui pelayanan kami. Apapun yang kami lakukan, karena kami percaya bahwa satu hal, tangan Tuhan menyertai kami, kuasa Rahmat menyertai kami. Emosi firman yang indah dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya setiap kata demi kata yang keluar dari mulut hamba-Mu merupakan isi hati-Mu. Mari Bapak nyatakan kuasa Roh Kudus atas setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini, baik muda maupun tua, melalui firman yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Grace. Kuasa-Mu dinyatakan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, ada sesuatu yang Tuhan nyatakan buat kami anak muda, ada sesuatu yang Tuhan ingin nyatakan. Ayo percaya Bapa, Kau sedang bekerja atas kami anak muda, baik orang tua, Kau bekerja atas kami. Kau memulihkan segala sesuatu melalui firman demi firman, melalui kata demi kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Ada sesuatu yang Tuhan tabur dalam hati kami. Ada benih-benih kerinduan, ada benih-benih mujizat, ada benih-benih karunia yang Tuhan nyatakan, ada benih-benih kuasa yang akan kami dapat, yang kami nyatakan, sehingga setiap bangsa akan mengangkat lidah mereka dan dengan lutut mereka, Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berajalah senantiasa hingga ujung ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita sama-sama duduk Bapak. Kita akan menyaksikan jika kamu datang
video dari anak-anak kaum muda. Ada sukacita? Lumayan, puji Tuhan. Sebenarnya saya udah di sini, saya nggak tahu mau ngomong apa. Cuma tadi Ibu Pendeta Grace menyuruh saya untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Yang pertama, saya benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan karena setiap proses yang saya lalui, setiap Tuhan memproses saya untuk menjadi lebih baik. Mungkin kemarin saya kalau boleh bercerita flashback sedikit, Tuhan pernah memproses saya di mana saya di titik saya sudah benar-benar hopeless menyerah. Maksud Tuhan itu apa di dalam hidup saya? Saya harus menunda sekolah saya selama 1 tahun, melalui homeschooling selama 1 tahun. Tuhan memproses saya. Saya nggak tahu Tuhan, maksud Tuhan apa di dalam kehidupan saya. Di mana Tuhan ngasih cobaan yang terus begitu, di mana saya pernah selama 1 tahun saya tidak punya teman, selama 1 tahun saya dijauhi oleh teman-teman saya. Dalam 1 tahun itu Tuhan benar-benar memproses saya, Tuhan menguji saya, kayak kamu setia nggak sama saya, sama Tuhan sampai akhir ini. Dan saya juga bersyukur kemarin pada pemilihan Duta Wisata Kota Batu, mungkin ada Bapak Ibu beberapa yang menyaksikan. Dari awal saya berangkat mengikuti Duta Wisata, saya tidak punya bekal apapun. Bekal saya 0, dalam artian usia saya masih 18 tahun. Saya nggak punya bekal pengetahuan yang cukup. Saya benar-benar 0 Bapak Ibu. Saya berangkat untuk menuju Duta Wisata Kota Batu itu dengan kemampuan yang 0. Di sana, di mana teman-teman saya hampir 1 minggu mengumpulkan formulir pendaftaran, mengumpulkan berkas-berkas yang harus dikumpulkan untuk mengikuti Duta Wisata, saya belum mengumpulkan. Saya mengumpulkan hari H penutupan pendaftaran. Di situ saya kayak, Tuhan, ini jalanku apa bukan? Di situ saya benar-benar pikir, iya nggak, saya maju mundur. Untuk mengumpulkan formulir itu saya butuh pergumulan selama 1 malam. Saya tidak tidur Bapak Ibu. Saya mikir ini dikumpulkan atau enggak ya, formulir ini dikumpulkan atau enggak. Tetapi dari dukungan semuanya, dari dukungan keluarga, dari orang-orang sekitar saya, menyuruh saya untuk jalanan dulu, hasil terakhir. Dan puji Tuhan kemarin waktu pemilihan Duta Wisata, saya puji Tuhan kasih kepercayaan saya menjadi wakil 1 atau juara 2 di dalam Duta Wisata tersebut, di mana saya juga selama proses pemilihan itu Tuhan juga kembali memproses saya. Kamu bisa nggak? Beberapa kali saya juga gagal dalam pemilihan tersebut. Terus saya merasa saya ini paling kecil sendiri Bapak Ibu kalau tahu di antara teman-teman yang lain. Di dalam Duta Wisata tersebut saya yang paling muda untuk usia SMA, yang lain sudah kuliah, dan yang waktu top 3 itu saya juga itu anak-anak kuliah. Di situ saya bisa menunjukkan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, ekstrim impact yang saya dapatkan ketika dulu selama 1 tahun Tuhan memproses saya, Tuhan menguji kesetiaan saya masih setia nggak sama Tuhan. Dan kemarin bisa saya buktikan bahwa saya masih bisa setia dengan bahwa anak Tuhan ini bisa tampil beda di antara yang lainnya. Saya percaya ini semua bukan karena kekuatan dan kehebatan saya, tapi ini semua karena campur tangan Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup saya. Tuhan memproses saya begitu luar biasa, dan pada saat ini saya bisa berdiri di sini juga karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga sharing dari saya, sedikit sharing ini bisa menjadi motivasi buat semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. 10 tujuan pokok utusan Kristus. Dasar ikrar kaum muda GSCA. 1. Maju dalam pengetahuan tentang perkataan Allah. 2. Berusaha untuk bertambah kuat dalam sembahyang. 3. Mencapai suatu kehidupan rohani yang lebih tinggi. 4. Mempertahankan derajat kekristenan dalam kehidupan. 5. Bersaksi dari hal Kristus dengan ucapan dan perbuatan. 6. Sudi membawa kabar Injil dalam golongan-golongan lain. 7. Membangunkan perhatian untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus di negara atau pulau-pulau lain. Nomor 8. Tetap setia dan menaik kewajiban dalam gereja. 9. Sukarela menolong pekerjaan Tuhan dengan uang. 10. Mempergunakan tiap waktu dengan senang untuk Tuhan.
Extreme Impact. Saat mendengar kata ekstrim, mungkin kita memikirkan sebuah tindakan yang kita lakukan dalam skala yang besar. Nggak gitu juga sih cuy. Mungkin dengan mengucapkan kalimat terima kasih kepada tukang sampah, penjual gorengan, tukang parkir, ya banyak lah, you name it, orang yang bantu-bantu kita juga. Itu adalah hal simple yang bisa kita lakukan, yang dimana mungkin bisa membuat hari orang itu menjadi lebih baik dalam melakukan pekerjaannya, ataupun dalam kehidupan pribadinya, orang-orang sekitarnya pun dapat merasakan kebaikan yang sama. Extreme Impact bukan berarti melakukan hal yang besar luar biasa, tapi Extreme Impact itu adalah hal yang bersifat masif dan berdampak secara luas, bukan dari skala tindakannya aja loh. Kita nih, iya, aku, kamu, dan kalian semua adalah anak-anak terang yang juga harus membagikan terang itu kepada sesama. Bukan hanya dalam lingkungan gereja aja, tapi juga di rumah, di tempat main, tempat nongkrong, di kampus, di sekolah, dan dimanapun. Kita nggak tahu nih, besok-besok Tuhan bakal mempertemukan kita dengan siapa. Tapi yang pasti, kita harus membagikan terang itu dari hal yang paling simpel. Utusannya Kristus, Dia melindung dan membuat kita oleh cinta dan kuasa-Nya. Tidak dengan senjata yang lahir, tapi dengan perkataan-Mu. Dia suci dan kita yang bersaksi, sebab itu kita majulah. Cinta bersama, serta pelihara perintah Tuhan. Lantas semua perjanjian Allah bagi kita, kerja buat Yesus satulah. Kita utusan Kristus, kibarkan panji salibus, harus hidup bersih. Jadi
guys, so selamat Hari Nasional Kaum Muda. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom. Semua tegang. Ada yang masih hafal ibu-ibu lagu tadi? Tante Maya masih hafal ya? Masih ingat? Oh, masih ingat. Tante Maya flashback berapa puluh tahun yang lalu. Puji Tuhan, tadi saya lihat bahwa banyak yang ikut-ikut nganggung-nganggung, nyanyi-nyanyi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, walaupun sekarang Hari Nasional Kaum Muda bukan berarti wah ini acaranya kaum muda atau kita nggak datang gereja, enggak. Tapi firman Tuhan ini buat kita semua. Tadi anak-anak kaum muda nggak sempat latihan untuk nyanyi kor, jadi mereka nyanyinya di rumah masing-masing mengikuti protokol kesehatan. Nyanyi di rumah dari rumah masing-masing, tinggal digabung-gabungkan saja. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Agak molor sedikit, nggak apa-apa ya. Kita buka seperti tema kita, mungkin bisa tampilkan di layar utama saja biar kelihatan tema. Extreme Impact. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Bapak Ibu yang ikut KKA juga hari Jumat kemarin sudah Bapak Gembala sudah banyak menyampaikan, bukan kebetulan Bapak Gembala juga menyampaikan hal ini. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-8. Ini ayat tema Hari Nasional Kaum Muda tahun 2020. Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8, firman Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Ayat ini berbicara tentang pokok anggur yang benar. Siapa pokok anggur kita? Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, yang mengikuti lewat Zoom ataupun nanti akan mengikuti lewat video di YouTube, kita semua beribadah karena kita tahu pokok anggur yang benar adalah Yesus Kristus, dan hidup kita melekat dengan pokok anggur yang benar, sehingga buktinya kita ada di tempat ini, kita masih beribadah, kita masih melayani Tuhan karena kita tahu siapa pokok anggur itu. Dan di Yohanes ini menjelaskan sangat detail tentang siapa pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, dan Yesus ingin agar supaya kita sebagai ranting-rantingnya menempel dengan pokok anggur itu. Bagaimana ranting tidak berbuah? Simpel sebenarnya bagi yang suka bercocok tanam. Kalau rantingnya nggak nempel di pohonnya, ya nggak berbuah, betul ya. Mau rantingnya misah maksudnya, jadi rantingnya misah, nggak nempel. Mau disirami pakai pupuk yang harganya high class, karena nggak nempel. Kalau dia menempel, kalaupun akan mau mati, bisa diselamatkan. Intinya bahwa kita harus dekat dengan pokok anggur itu, yaitu Yesus Kristus. Dan kita sepakat bahwa hidup kita saat ini, mungkin saya nggak tahu sementara mau mulai patah, tapi masih nempel. Walaupun mungkin 0,001% kita masih nempel, buktinya masih ada di tempat ini, masih memuji Tuhan. Tapi yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini berbicara tentang tema Extreme Impact, yaitu di ayat yang ke-8. Oke, kita semua sudah menempel di pokok anggur itu, tetapi yang menjadi permasalahan besar, kita menempel tapi berbuah nggak? Karena di sini firman Tuhan bilang harus berbuah. Nah, kalau berbicara tentang Extreme Impact, ekstrim itu Bapak Ibu tahu ya, ekstrim itu di luar batas normal. Mungkin kita ibadah pakai masker, ini ibadah ekstrim. Nah, gitu kan. Normalnya kita ibadah lepas masker. Tapi kalau ibadah pakai masker itu namanya ekstrim. Berarti hal-hal sesuatu yang dilakukan, tindakan atau peristiwa yang kita lakukan yang di luar batas normal. Bisa dipahami ya? Impact itu pengaruh atau dampak. Nah, di sini di ayat yang ke-8 dibilang kalau di sini dikatakan Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. Titik. Enggak. Berbuah banyak. Nah, kalau berbuah itu biasa.
berbuah banyak. Boleh ngomong berbuah banyak. Saya nggak dengar. Oh, nggak tutup masker. Oke, saya percaya Bapak Ibu ngomong berbuah banyak. Itu yang namanya extreme impact. Saya gimana ya? Kalau nggak salah Pak Pi ya, Pak Pi pohon jamunya itu berbuah terus ya. Nggak ada musimnya. Memang jamu nggak ada musim, tapi selalu ada stoknya. Sampai kadang sudah jatuh gitu. Itu jamu ekstrim gitu kan. Berbuah-buahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dunia ini kita mengenal, semoga saya cepat ya. Di dunia ini kita mengenal, kalau berbicara tentang memberi dampak, ada dua hal yang sering kita dengar. Memberi dampak baik dan dampak buruk. Kalau dampak baik, biasa kalau dengar kata motivator. Nah, itu kan berpengaruh baik. Kalau berpengaruh negatif apa ya? Provokator. Kan gitu. Itu dua kata yang kita dengar ya. Jadi padahal sebenarnya sama-sama memberi dampak, tetapi di dunia ini lebih dikenal kalau dia memberi sesuatu yang baik, itu namanya dia memotivasi saya, berarti namanya motivator. Tapi kalau dia memberi dampak buruk, ayo wes, kamu kesana wes, nah itu namanya provokator, kan gitu. Memberi dampak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau bicara memberi dampak, siapa bilang kita semua nggak bisa memberi dampak? Kita semua ini adalah orang-orang yang diciptakan memberi dampak. Saya kasih contoh, Tante Maya pas di depan. Tadi saya mau sudah pikirkan Tante Maya biasa sana, tapi ternyata di sini. Seandainya kita lagi dengar khotbah, Tante Maya tiba-tiba berdiri. Kira-kira Bapak Ibu mau lihat siapa? Saya atau Tante Maya? Pasti Tante Maya dong. Apalagi kalau Tante Maya berdiri ambil tamborin terus nari-nari. Wah, tambah Tante Maya yang dilihat, saya dikacangin kan gitu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Hidup kita sekecil apapun ternyata masih memberi dampak. Kita bisa menarik orang untuk melihat kita. Hal sepele. Tante Maya hanya berdiri loh, belum melakukan sesuatu, mata orang langsung tertuju ke Tante Maya karena berdiri di depan. Menghiraukan saya yang dari tadi sudah berdiri di sini. Betul ya Bapak Ibu, bisa tangkap ya maksudnya. Artinya setiap kita, mau anak muda, anak kecil, orang dewasa, orang tua, pasti ada hal dalam bagian dalam hidup kita yang bisa memberi dampak bagi orang lain. Yang menjadi masalahnya tadi mau jadi motivator atau provokator. Tapi saya nggak akan bahas provokator. Yang akan dibahas adalah memberi dampak besar, berbuah banyak. Mungkin Tante Maya hanya melakukan satu hal yang sepele seperti tadi di video ya. Nggak harus melakukan hal yang spektakuler. Tante Maya hanya berdiri diem toh, nggak ngapa-ngapain. Tapi dampaknya semua isi gereja nengok ke Tante Maya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, dalam kekristenan ini juga, Yesus ingin agar supaya kita sebagai orang-orang yang menempel di pokok anggur itu, orang-orang yang tinggal di dalam Yesus, kita bukan hanya sekedar berbuat, tapi berbuah banyak, menghasilkan sesuatu bagi orang-orang di sekitar kita. Kita nggak perlu memikirkan, aduh saya melakukan apa ya buat dunia ini, saya melakukan apa ya. Bapak Ibu percaya nggak? Kita pakai masker ini pun kita sudah berdampak besar bagi dunia ini. Kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kita sudah berdampak besar bagi khususnya bangsa ini. Mengurangi penyebaran virus, itu sudah kita lakukan. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan, dalam kehidupan kekristenan kita, apa yang harus kita lakukan atau bagaimana sehingga kita dikatakan, oh iya, saya sudah menjadi seorang yang memberi dampak besar, atau kita sudah melakukan ini, extreme impact. Nah, kita buka di dalam satu pembacaan dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang kelima ayat 41, dengan cepat saya baca. Matius pasal yang kelima ayat 41, firman Tuhan katakan, ayat 40 dan 41. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Kalau kita mau menjadi orang yang berdampak besar, berdampak ekstrim, tidak biasanya, kita harus melakukan lebih dari kebiasaan, new normal. Kita harus melakukan lebih dari yang biasanya. Seperti saya katakan tadi, ibadah biasa nggak pakai masker, kita tetap masih pakai masker. Kita melakukan lebih dari biasanya.
terbaik dari dalam hidupku, memberikan lebih. Saya kasih contoh seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya pakai Tante Maya lagi. Biar saya berat ke sana. Tante Maya sering kasih buah ke saya. Wah, berikut kalau saya ada berkat, orang pertama yang ada dalam pikiran saya sama Tante Maya. Wah, saya pengen kasih ke Tante Maya. Tante Maya diberkati. Wih, Grace loh, ngasih sesuatu buat saya. Saya bisa berdampak bagi Tante Maya karena Tante Maya senang saya ngasih. Padahal sebenarnya saya ngasih karena dulu Tante Maya pernah ngasih. Saya berdampak, itu biasa, sudah bukan ekstrim lagi. Itu sudah semua bisa lakukan. Orang nggak percaya Tuhan pun bisa lakukan seperti itu. Tetapi kalau kita mau ekstrim impact, Tante Maya nggak pernah ngasih buah pun saya akan ngasih buah ke Tante Maya. Bisa ya? Tante Maya nggak melakukan yang baik buat saya bisa melakukan yang baik buat Tante Maya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dalam kekristenan kita bisa berbuat baik pada orang karena orang berbuat baik itu biasa. Tetapi ekstrim impact kita mau melakukan lebih. Orang nggak berbuat baik kepada kita pun kita akan berbuat baik kepada orang itu. Buktinya apa? Kita sering lakukan sosial. Kita kenal orang yang kita bantu. Kadang kita cuma ketemu di jalan, tiba-tiba Tuhan gerakan kita untuk bantu dia. Itu yang dinamakan extreme impact. Kalau sudah biasa memberi timbal balik itu sudah biasa. Dulu mungkin itu extreme impact, tapi kalau sekarang itu sudah biasa. Tetapi yang extreme impact yang harus kita lakukan, melakukan lebih. Firman Tuhan katakan kalau disuruh jalan 1 mil, saya bisa 2 mil. Kalau dia minta baju kita kasih jubah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Banyak orang di luar sana seperti tadi video bilang, kita nggak tahu kita akan ketemu siapa saja pada waktu kita pulang dari tempat ini. Tapi percayalah orang yang berjumpa dengan kita sengaja Tuhan kirim buat kita. Untuk apa? Untuk kita menunjukkan extreme impact kita kepada mereka. Untuk kita menunjukkan, ini loh saya mau belajar berbuat. Nggak harus yang wow gitu. Nggak harus kelihatan oleh semua. Nggak perlu laporan ke Bapak, nggak perlu laporan ke Bapak Gembala, nggak perlu. Pak Gembala saya sudah melakukan ini, nggak perlu. Tapi apapun yang kau lakukan, yang nggak biasanya kamu lakukan, lakukan itu. Amin. Kalaupun kita mau memberi buat Tuhan, silakan. Biasanya kita memberi. Kalau zaman dulu kan istilahnya pahlawan siapa? Patimura banyak sekali di kotak persembahan. Kita nggak bisa salahkan karena mungkin tingkat ekonomi berbeda-beda. Tapi kalaupun masih ada sekarang Patimura, minimal masihnya 2 gitu. Extreme impact. Biasanya 1 tok kan Patimuranya, ya kita buat Patimura beramai-ramai gitu. Extreme impact, melakukan lebih dari yang biasa kita lakukan. Yang kedua, kalau berbicara tentang extreme impact dalam kitab 2 Timotius, hari ini banyak sekali gereja-gereja Indonesia merayakan pemuda. Jadi Bapak Ibu kalau membuka YouTube semua gereja rata-rata khotbahnya seperti ini. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya mau garis bawahi, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Artinya apa? Kalau kita katakan kita mau extreme impact, berarti kita harus punya jiwa berani. Mau melakukan, Bapak Ibu datang ke tempat ini dengan modal nekat loh. Artinya apa dengan modal nekat? Waduh, ketemu banyak orang. Aduh, bisa nggak ya nanti? Jangan. Bapak Ibu sudah melangkah melakukan extreme. Bukan berarti yang di rumah nggak melakukan extreme, enggak. Ada bagian-bagiannya. Nah, bicara tentang berani, orang yang mau berbuah banyak dia harus berani. Berani dalam arti apa? Bukan yang negatif ya, tetapi berani dalam hal positif. Berani mencoba. Seperti tadi Saudari Lala sudah bersaksi, dia coba-coba awalnya modal nekat. Berani maju, urusan gagal atau nggak gagal itu urusan Tuhan. Yang penting sudah mencoba. Itu namanya berani. Sebagai anak Tuhan, kita mau melangkah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin kita merasa, nanti kalau saya maju saya akan ditolak. Nanti kalau saya sampaikan firman Tuhan ke dia bilang, lakukan sopo.
just do it. Lakukan saja. Urusan dia mau terima apa tidak, urusan dia. Yang penting kita sudah melakukan. Urusan dia mau berpikir negatif tentang pada waktu kita bertindak itu urusan dia. Yang penting kita sudah melakukan apa yang ingin kita lakukan untuk kebaikan. Berani juga berbicara, berani gagal. Berani gagal. Artinya namanya mencoba pasti ada kemungkinan untuk gagal. Nah kalau orang takut untuk gagal, dia nggak akan maju-maju. Saya untuk belajar jalan, kalau anak kecil kan belajar jalan, kalau dia nggak mencoba jalan, dia nggak akan bisa jalan. Ada saatnya dia dipaksa untuk berjalan. Keisha jalannya agak lambat, 2 tahun lebih, dan saya paksa dia untuk jalan. Jadi dia nggak ada merangkak berdiri, nggak ada. Pokoknya harus jalan, sudah 2 tahun masa nggak jalan gitu kan. Ada saatnya kita harus berani untuk mencoba, berani untuk gagal. Pasti ada proses-proses yang membuat kita gagal. Seperti kesaksian tadi ya. Lala dia berusaha, sering gagal. Tapi puji Tuhan di tahun ini Tuhan mengangkat dia, membawa dia kepada satu komunitas yang mungkin anak Tuhan sangat jarang mungkin ya. Tapi lewat kegagalan-kegagalan itu karena berani gagal bisa berdampak besar. Sama seperti kita dalam kekristenan kita. Kita mau berbuah banyak, kita mungkin harus pikul salib. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan memberi kita bukan roh ketakutan, tapi Tuhan memberikan kita roh, Dia memberikan kita keberanian untuk kita bisa menghadapi apa yang ada di hadapan kita. Sehingga apa? Orang-orang akan diberkati dengan kehidupan kita. Yang terakhir, kalau tadi kita harus melakukan lebih dari biasanya, sambil melakukan itu ada rasa keberanian dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kita buka dalam kitab Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah, perhatikan, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita ini lebih ekstrim lagi, ekstrim impact berarti kita mau menyampaikan Injil kepada orang lain. Bahasa sehari-hari, bersaksi. Mungkin selama ini kita nggak bisa bersaksi. Mungkin kita selama ini hanya bersaksi dengan keluarga kita. Mulai setelah dengan firman Tuhan, yuk mulai keluar. Bersaksi nggak harus bawa Alkitab, apalagi sekarang kan Alkitab ada di HP masing-masing ya. Bisa sewaktu-waktu kita ada orang yang mendadak datang tanya firman Tuhan, atau kita mau bersaksi, kita lupa ayat, kita tinggal ketik. Mau cari ayat apa? Aduh saya lupa, pokoknya ada di Alkitab. Buka aja Google, tinggal ketik. Misalnya kerajinan kendor gitu, ketik aja kerajinan kendor, keluar semua ayat yang berbicara tentang kerajinan kendor. Gampang, lebih gampang sekarang. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang, kalau kita bisa mau berdampak, kita harus sampaikan Injil itu. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Urusan orang itu mau selamat apa tidak, biar Tuhan sendiri yang akan mengerjakannya. Tapi bagian kita, orang-orang di sekitar kita, mendengar akan siapa Yesus itu. Sehingga apa? Mereka pun akan menjadi sama seperti kita, ranting-ranting yang menempel di pokok anggur dan bisa berbuah banyak. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, tidak ada hidup yang lebih indah daripada hidup menjadi berkat bagi orang lain. Pada waktu kita ada, Bapak Ibu pasti mengalami pada waktu kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, entah orang itu berterima kasih ke kita ataupun tidak, pasti kita rasa ada satu kesenangan yang luar biasa. Kesenangan yang luar biasa, walaupun mungkin bagi orang lain itu hal sepele, tapi pada waktu kita sudah melakukan sesuatu bagi orang lain yang tidak biasanya kita lakukan, itu akan menjadi kedamaian tersendiri buat kita semua. Sehingga Tuhan bilang, hai Grace, kamu sementara berbuah banyak,
Apalagi sekarang kita nggak bisa salaman. Dulu orang nggak salaman tersinggung, betul ya? Sekarang malah kalau mau salaman tersinggung loh. Kalau dulu nggak salaman tersinggung, sekarang orang mau salaman tersinggung. Dilema. Aduh, kalau saya nggak salaman dia marah. Kalau saya salaman dikira saya bawa virus. Jadi gampang sensitif. Tapi kita percaya bahwa kalaupun Tuhan izinkan kita berada di situasi new normal seperti ini, nggak normal seperti ini, kita pun bisa berdampak yang tidak biasanya. Kalau saya bilang tidak normal, kayak aneh ya. Kita berdampak tidak biasanya seperti hari-hari kemarin. Kita mungkin tidak bisa berjumpa dengan saudara seiman kita, hanya berjumpa di gereja pun hanya lirik-lirik kanan lirik-lirik. Ada HP, kita bisa tanya kabar. Biasanya mungkin orang yang nggak biasanya kita tanyain kabar, pasti dia berpikir, loh kemarin Grace ini telepon saya. Kalau sudah ada kedengaran berarti saudara-saudara berdampak ekstrim itu, karena biasanya tidak kita lakukan dan akhirnya kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, mari kita jangan menjadi pribadi yang egois, tapi mari kita keluar, kita mau berdampak bagi dunia ini. Kita mau berdoa bagi bangsa ini, itu merupakan extreme impact yang bisa saudara lakukan di mana saja. Kita mau berdoa buat situasi bangsa ini yang saat ini sedang kacau, gundah-gulana, nggak tahu arahnya kemana, banyak demo sana sini. Extreme impact yang akan kita lakukan, kita berdoa buat mereka. Mungkin selama ini kita bukan kurang berdoa buat bangsa kita. Mungkin kita kurang berdoa buat kota kita. Mungkin kita kurang berdoa buat keluarga kita. Pulang dari tempat ini, lakukan hal yang sederhana, tapi bisa berdampak besar bagi hidup kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Sehingga apa? Firman Tuhan katakan, jika engkau extreme impact, jika engkau berbuah banyak, maka siapa yang dipermuliakan? Bapa di surga dipermuliakan. Jadi kita mau melakukan hal apapun yang kelihatannya wah, belum tentu Bapa di surga dipermuliakan. Tetapi firman Tuhan sangat jelas katakan, kalau kita berbuah banyak. Berbuah banyak apa ya? Pak Ping sering bawa jambu ke pastori. Nah, kita kan menikmati jambunya. Berbuah banyak berarti kita bisa bagi orang lain. Kalau hanya berbuah sedikit mungkin kita nikmati sendiri. Tapi kalau berbuah banyak, artinya bisa dinikmati oleh semua orang. Bapakku dipermuliakan. Amin. Biarlah hidup saudara dan saya boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh berdampak. Dampaknya besar, mungkin tindakannya kecil tapi dampaknya besar. Seperti tadi di video dikatakan bahwa mungkin tukang parkir, kita katakan terima kasih, kalau mau kasih uang lebih puji Tuhan. Kadang kan kita susah mengucapkan terima kasih kepada hal-hal sepele. Tapi itu tidak berlaku di rumah Bapak Gembala. Saya ingat dulu Ibu Gembala saya bikin hanya bikin jus, hanya bikin minum. Hai bapak-bapak, para istri yang sudah membuat kopi, pernah gak bapak-bapak mengucapkan terima kasih? Nah, selalu Bu Topi kalau datang, Han ini, thank you. Waduh, dengan sumringah, bukan thank you gitu. Itu hal yang susah kita lakukan. Tetapi kalau kita lakukan, kita melakukan sesuatu yang ekstrim, dan itu tanpa kita sadari mungkin akan bisa memberkati hati istri-istri yang sudah capek ngaduk kopi. Amin. Jadilah orang-orang yang berdampak besar bagi orang-orang di sekitar. Pujakan nama Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Kita mau nyanyikan satu pujian sambil kita renungkan firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa hidup kita menggenapi firman Tuhan. Bahwa dimanapun kita pergi, kita akan membawa mujizat Tuhan. Kita akan berdampak bagi orang lain. Tuhan kau sempurna dalam rencana dan rancangan. Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Katakan
Kami percaya Roh Kudus yang ada dalam kami akan terus mengingatkan akan firman Tuhan ini. Mungkin kami tidak suka dengan situasi yang ada saat ini di sekitar kami, tapi pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan izinkan kami berada di situasi saat ini agar kami bisa berdampak besar bagi komunitas kami, Tuhan. Agar kami bisa berdampak besar bagi dunia kami saat ini. Agar kami bisa berdampak besar bagi komunitas yang ada di sekeliling kami, Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan akan pertemukan kami dengan hal-hal seperti apa, dengan orang-orang seperti apa. Tapi pagi hari ini, Bapak, hamba-Mu berdoa, taruh dalam hati kami hati yang mau berbuah lebat bagi orang lain, hidup yang mau berdampak tidak biasanya bagi orang lain. Sehingga apa? Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami, bukan kebanggaan kami Tuhan, tapi hanya untuk memuliakan nama. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya tidak mudah untuk kami melakukannya, tapi ada roh keberanian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menyampaikan Injil yang adalah kekuatan Allah, menyampaikan bahwa hanya Yesus satu-satunya yang bisa membuat kita berdiri sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, tapi Roh Kudus akan terus mengingatkan firman ini dimanapun kami berada. Firman ini akan terus bergerak dengan dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Ada titipan pengumuman karena Ibu Diaken Evelyn tidak berada di tempat, ada tugas dinas. Pendeta Elia juga ada dinas, ada tugas kunjungan. Jadi pengumuman seperti biasa, kita tetap ibadah di rumah masing-masing. Mulai besok sudah ada ibadah 2 pagi. Bapak Ibu yang bisa bergabung, atau mungkin Bapak Ibu yang belum mengerti apa sih, mungkin sering di-share tentang Zoom itu apa sih? Mungkin Bapak Ibu yang belum tahu apa itu Zoom, mungkin bisa mencari saya atau bisa mencari siapa yang bisa mengerti. Saat ini pulang gereja langsung di install Zoom-nya di HP, dan mungkin bisa bergabung mulai besok 4:30 ibadah 2 pagi setiap hari sampai hari Sabtu. Dan juga hari Senin besok bagi ibu-ibu untuk bisa mengikuti ibadah wanita, karena sesi besok tentang kesehatan yang akan disampaikan oleh Ibu Perawat Maya Sari. Beliau sudah siapkan materi-materi dan akan berbicara sedikit tentang corona. Jadi ibu-ibu mari bergabung di ibadah wanita besok sore. Dan hari Rabu ada ibadah MPC. Mari Bapak Ibu boleh bergabung lagi lewat Zoom. Hari Jumat ada ibadah, ada KKA. Bisa kita sharing firman Tuhan tentang KKA. Kalau mungkin ada yang tidak tahu tentang ada ayat-ayat yang mungkin Bapak Ibu kurang mengerti, bisa di-sharingkan di hari Jumat. Dan kembali hari Minggu kita akan adakan ibadah seperti ini. Bisa melalui datang ke gereja sesuai protokol kesehatan. Kalaupun nggak sempat datang, bisa mengikuti lewat Zoom. Memang kendalanya di Zoom ya agak videonya, suaranya itu sudah biasa. Tetapi kita berusaha untuk melakukan yang tidak biasanya. Daripada tidak beribadah, mending dengar ibadah walaupun suaranya serak-serak. Mungkin seperti itu. Jadi itu ekstrim impact, melakukan sesuatu yang tidak biasanya. Dan setelah ini Bapak Ibu yang punya anak-anak sekolah minggu 9:30 kita akan juga live lewat Zoom. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, cucu, ponaan, mari bisa bergabung lewat link Zoom. Kita akan diberkati juga lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga kita boleh bersama-sama bertumbuh dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu saja pengumuman kita. Dan tetap ikuti protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Dimanapun kita pergi, kita tidak bisa membatasi kemana kita pergi. Bapak Ibu yang sering keluar atau sering bertemu dengan orang banyak, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, berusaha hidup sehat, makan makanan sehat, daya tahan tubuh sehat. Sehingga apa? Kalau kita sehat, kita masih tetap bisa beribadah, melayani bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Gembala akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat Hari Nasional Pemuda. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak yang pernah muda, selamat Hari Nasional Pemuda zaman dulu. Nah, kan gitu. Mari Bapak Gembala maju ke depan untuk doa berkat buat kita semua. Oh, maaf. Sebelum Bapak Gembala pengumuman, selamat juga kepada Bapak dan Ibu Gembala. Sudah punya cucu laki-laki lagi. Cucu laki-laki lagi namanya Leon Kairos
Terima kasih banyak kepada Tante Grace yang telah menyampaikan firman Tuhan, khusus buat kaum muda remaja GSM Avans, bahkan seluruh kaum muda remaja GSM seluruh dunia yang hari ini mereka merayakan hari Harnas Kaum Muda. Terima kasih banyak, saudara-saudara sekalian. Terima kasih banyak juga buat doa-doa yang dinaikkan untuk cucu kami yang lahir dengan baik, selamat, ya, laki-laki, gemuk, ya, makanya wajahnya sehat sekali dan sebagainya. Dan kami masih juga dengan HP, masih melihat beliau terus berdoa agar dia bisa bertumbuh untuk menjadi kelak di dalam Tuhan. Baik, kita menyanyikan nyanyian doanya terus. Kiranya kedangkanlah tanganmu ke atas dengan kedua tanganmu dan terimalah nikmat doa berkat dari Bapa Surgawi. Bapa yang Maha Kudus, kami mengucapkan syukur atas semua karunia sempurna yang telah Engkau curahkan kepada kami dan di dalam kami. Bapa, kami mengucap syukur atas pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang telah rela mati di kayu salib guna memikul segala dosa-dosa kami. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada Roh Kudus yang telah menopang kami, menghibur kami, memimpin kami ke dalam hidup yang lebih dalam dan lebih baik. Tuhan, terima kasih atas kesempatan bagi para pelayan ibadah yang melayani kegiatan ibadah pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu, atas pekerjaan tangan kami. Terima kasih Tuhan karena umat-Mu telah dapat membawa persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya demi untuk menyokong kegiatan biaya pelaksanaan ibadah sebagai tanda ucapan terima kasih kami, ucapan syukur kami sepanjang minggu yang lalu. Bapa, berkatilah persembahan kami ini dan pakailah untuk